Oke, halo semuanya. Sebelumnya di sini kita akan membahas satu worksheet yang akan kalian kerjakan terkait dengan eh, chemistry for biologists. Nah, di sini Mister sudah mengirimkan sebelumnya satu worksheet terkait dengan yang judulnya carbohydrates ya. Tapi nanti di sini kita akan membahas tiga makromolekul yaitu carbohydrates, protein, dan juga lipid. Oke, jadi kita akan bahas dari nomor satu terlebih dahulu. Jadi di nomor satu ini kita disajikan sebuah soal dengan keterangan. Keterangan pertama adalah di sini disebutkan kalau saturated fatty acid itu punya formula CnH2nO2, sementara unsaturated fatty acid itu dia punya formula CnH2n-2O2. Nah, terus kita disajikan sebuah tabel yang menunjukkan nama fatty acid, kemudian formulanya, dan juga melting point dari fatty acid tersebut. Terus kita diminta untuk menentukan yang pertama adalah mana yang termasuk ke dalam saturated fatty acid. Ingat, saturated fatty acid dia tadi punya formula CnH2nO2. Artinya jumlah H-nya harus 2 kali lebih banyak dibandingkan C-nya. Berarti gampang aja ya. Di sini yang punya jumlah H-nya 2 kali daripada C-nya itu hanyalah fatty acid R dan fatty acid S ya. Di sini bisa dilihat hanya 40 dibanding dengan C-nya 20. Sementara yang di S 48, C-nya 24. Berarti sesuai ya. Maka jawaban nomor satu adalah R dan S. Kemudian nomor 2, fatty acids liquid at 5 degree Celsius. Berarti kita mencari mana asam lemak yang dia dalam bentuk atau dalam fase liquid atau cairan di suhu 5 derajat Celcius. Berarti di sini kita cari yang melting point-nya di bawah dari 5 derajat Celcius. Karena kalau melting kan berarti dari solid ke liquid ya. Jadi yang di bawah 5 derajat Celcius yang mana? Yang P. P aja ya di sini. Yang lainnya di atas 5 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang P only. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah use a label diagram to show how a triglyceride is formed. Jadi kita review lagi. Triglyceride itu adalah lipid yang digunakan untuk energy storage. Nah, triglyceride di sini terdiri dari dua bahan. Ada glycerol dan juga ada 3 fatty acids. Nah, glycerol dengan rumus kimianya C3H8O3 ya, C3H8O3 nanti akan berikatan dengan 3 asam lemak atau 3 fatty acid. Nah, di mana letak berikatannya? Di gugus hidroksil dari gliserol dan di gugus hidroksil dari fatty acid. Utamanya, jadi kan kalau misalkan di fatty acid itu dia punya ada syaratnya ya. Syarat disebut sebagai fatty acid itu kan dia harus punya ini C oh sorry. Jadi di sini disebut fatty acid itu kalau dia punya ini ya COOH gitu ya. Iya. Nah, jadi ini disebut sebagai satu fatty acid kalau misalkan dia punya COOH atau kita sebut sebagai carboxylic group. Carboxylic group ya. Nah, di dalam carboxylic group itu kan ada gugus hidroksil OH. OH ini nanti akan berikatan dengan gugus hidroksil dari gliserol. Sehingga nanti kan di sini kita akan ketemu 2 hidrogen dan 1 oksigen. Makanya nanti dari 2 hidrogen dan 1 oksigen ini nanti akan fuse dan akan membentuk 3H2O. 3 dari mana? Masing-masing ini akan mengeluarkan 1H2O gitu ya. Makanya karena dia release water, kita sebut sebagai reaction condensation reaction. Jadi kalau mau ditanya bagaimana proses terbentuknya triglyceride, berarti ada glycerol and 3 fatty acids interact and form 3 ester bond ya. Jadi hasil ikatan dari
keluarnya 3H2O ini nanti akan membentuk ester bond. Lihat di sini. Ada 3 ester bond. Through apa? Terbentuk lewat apa? Yaitu lewat condensation reaction. Condensation reaction pada lipid atau pada pembentukan ester bond itu kita sebut sebagai esterification. Oke. Selanjutnya, pertanyaan mengenai amilose dan glycogen. Nah, amylose and glycogen are polysaccharides. Name the type of chemical reaction that join monosaccharides together to form an amylose molecule. Masih ingat semua ya, untuk glycogen atau di polysaccharides, nama ikatan yang terbentuk di antara monosaccharides itu kita sebut sebagai glycosidic bond. Glycosidic bond. Oke, next. Name of the chemical bond that is formed between the monosaccharides in an amylose molecule. Nah, oh, sorry. Mister ketuker. Kalau di nomor 1 ini kan ditanya chemical reaction, berarti condensation reaction ya. Nah, baru kalau yang di sini, chemical bond ya itu adalah glycosidic bond. Terus, oke, misalkan kita diminta untuk jawab lebih spesifik ya kan. Di sini yang ditanya itu adalah amylose. Nah, amylose itu kita tahu dia bentuknya itu kan unbranched ya, dia lurus aja unbranched. Sementara kalau amylopektin, polisakarat yang lain, yaitu kan branch. Kalian masih ingat nggak nama ikatan yang bisa memungkinkan si amylopektin untuk membentuk cabang-cabang, sementara di amylose nggak membentuk cabang? Ya, jadi kalau misalkan di amylopektin, dia bisa bercabang karena dia punya 2 opsi untuk berikatan. Kalau misalkan di amylose, karena dia cuma punya 1 opsi, yaitu 1,4 glycosidic bond, maka dia tidak akan membentuk cabang. Tapi kalau di amylopektin, karena dia punya 2 opsi, yaitu 1,4 glycosidic bond dan juga 1,6 glycosidic bond, makanya dia bisa bercabang gitu ya. Jadi kalau ditanya untuk amylose, apa nama ikatan antar monosakaridanya, berarti 1,4 glycosidic bond. Kalau misalkan di amylopektin berarti ada 2, 1,4 sama 1,6. Makanya di monosakaridnya nanti di glukosnya dia punya 2 opsi percabangan. Ya, describe one structural difference between amylose and glycogen. Gampang ya. Kalau glycogen itu dia sama kayak amylopektin, dia branch, sementara kalau amylose itu unbranched. Berarti kita tulis saja kalau amylose is branched while glycogen is unbranched. Gampang ya. Oke, next. Explain 2 ways in which the structure of amylose and glycogen make them suitable for energy storage. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi. Ya. Kita ingat-ingat lagi, kalau misalkan amylose and glycogen itu kan termasuk ke dalam polisakaride ya. Dia masuk ke dalam polisakaride. Nah, kenapa kok kita menyimpan energi dalam bentuk polisakaride? Polisakaride itu kan long chain gini ya. Nah, alasannya sebenarnya ada 3 ya, ada di buku. Jadi alasan yang pertama itu adalah kalau kita bentuk
molekul yang tadinya cuma satu, terus kita buat jadi panjang, itu nanti kita akan membuat suatu struktur yang chemically inert, yang chemically stable. Nah, ini kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau misalkan molekul itu gampang berikatan dengan molekul lain atau chemically active, dia bisa mengganggu sistem yang ada di dalam sel. Gitu ya. Jadi kalau kita nyimpan makanan dalam atau nyimpan energi dalam bentuk glukos itu tidak suitable karena kalau misalkan kita simpan dalam bentuk itu dia akan mudah berikatan dengan molekul lain. Oke. Jadi dia bisa mengganggu metabolisme yang ada di dalam sel. Alasan kedua adalah kita nggak pengen kalau kita udah menyimpan energi kan kita nggak pengen dia apa ya kita nggak pengen dia larut begitu aja nggak mungkin nggak pengen dia hilang begitu aja kan makanya kita bentuk rantai polisakarida yang panjang bisa dalam bentuk amilose atau dalam bentuk glycogen jadi karbohidrat kalau misalkan dalam bentuk mono atau di itu dia masih gampang larut di dalam air karena kan dia molekulnya kecil kayak Mister udah pernah bilang ya mana yang lebih mudah larut antara gula pasir atau gula batu. Yang lebih gampang larut adalah gula pasir ya kan, karena dia punya molekul yang lebih kecil. Juga sama dengan kasus ini gitu ya. Jadi kalau kita punya misalkan galaktos yang merupakan monosaccharide atau kita misalkan punya sucrose yang disaccharide, itu mereka jauh lebih gampang untuk larut di dalam air dibandingkan dengan amilose ataupun glycogen yang udah dalam bentuk polisaccharide gitu ya. Dan yang ketiga alasannya adalah kalau misalkan kita simpan polisaccharide atau kita simpan karbohidrat dalam bentuk polisaccharide, dia nanti bakal jadi lebih compact. Jadi dia bakal makan lebih sedikit space untuk disimpan gitu. Karena nanti kalau misalkan si amilose contohnya ya, dia nanti ketika kita simpan dia itu nanti di dalam sel bahkan berbentuk oil. Jadi cara yang seperti ini dia akan lebih mudah buat disimpan. Kita bisa menyimpan lebih banyak molekul glukos, tapi kita bakal lebih sedikit membutuhkan space buat penyimpanan. Gitu ya. Jadi jawabannya kita di sini cuma diminta dua ya. Pertama terpilih apa ya, misalkan amylose and glycogen are insoluble. Jadi alasan pertama mereka insoluble in water. Jadi kita kalau udah nyimpan energi dalam bentuk ini, ya kita nggak bakal kehilangan akibat dari mereka terlarut di dalam air gitu ya. Nah terus yang kedua, alasannya adalah amilose compact. Ya. Jadi alasan yang kedua adalah amylose and glycogen are compact and need less space to be stored. Karena tadi kalau amylose misalkan itu dia walaupun dia cuma lurus-lurus aja, tapi nanti kalau dibentuk dia bakal membentuk oil. Oke. Nah, terus kita dikasih diagram di sini. Ada P, Q, R, S. Coba kita ingat lagi ya, P ini kan H2O, berarti dia water. Kalau Q, lihat di sini ada, kalau kita lihat Q, di sini dia punya apa ini? Ini adalah gugus amino ya kan, NH2. Terus ini ada gugus karboksil. Terus ini ada gugus R. Berarti ini apa? Berarti yang Q itu adalah amino acid. Terus kita lihat yang R. R ini apa? C-nya ya, C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada molekul dengan 6 karbon. Nah, di sini ini adalah glukos ya. Terus glukosnya yang tipe apa kan? Glukos ada dua, ada tipe alfa sama ada tipe beta. Kita lihat di karbon nomor satunya, gugus hidroksilnya ada di mana? Ada di bawah ya kan? Berarti ini masuk ke adalah termasuk ke dalam alfa glukos. Atau nanti kalau misalnya ditulis eh, glukos aja nggak apa-apa kok. Alfa glukos. Ini amino acid. Terus kalau yang S kita lihat di sini dia ada, lihat ini satu, dua, tiga karbon, berarti C3 H8 O3 ya tadinya. Nah, ini berarti termasuk ini adalah gliserol dan ini ada 3 fatty acid ya kan. Ada karena dia kenapa fatty acid? Karena dia punya tadi di sini disebut sebagai gugus karboksil. Tadinya di sini ada H-nya nih. Di sini kan tadinya ada H, tapi kan karena mereka membentuk ester bond lewat condensation reaction, si H2O-nya kan keluar. Jadi yang tersisa tinggal O ini yang dipakai berdua antara gliserol sama fatty acid. Nah, karena ada gliserol dan 3 fatty acid, maka yang molekul S ini adalah triglycerol. Simple ya. Oke, next kita baca soalnya. So molecules of P can be joined together by, ya, P itu yang mana? Water ya. Nah, kalau water bisa berikatan dengan sesama water dengan apa? Ikatan apa? Dengan ikatan, jawabannya adalah hydrogen bond. Ingat, kalau misalkan water itu kan termasuk ke dalam molekul polar ya. Molekul polar artinya dia bakal ada dipole atau separation of charge. Nah, separation of charge pada water nanti menyebabkan adanya sedikit muatan positif pada A dan sedikit muatan negatif pada O. Kalau misalkan nanti ada sesama H2O yang berada di dekatnya, misalkan di sini ada O, maka nanti mereka akan membentuk apa? Di sini akan membentuk hydrogen bond. O di sini misalkan ada. Oh ya, jangan lupa nanti kalau misalkan digambar, kita kasih lambang delta ya di sebelah eh, ya delta di sebelah negatif atau positifnya, karena di sini dia bukan molekul ionik, dia cuma molekul polar ya, kovalen polar. Karena kovalen polar kita ngomongnya slightly positif dan slightly negatif, jadi tetap dikasih delta. Ini karena Mr. Space-nya terbatas jadi nggak terkasih. Next, condensation reaction between two molecules of Q forms. Kita lihat molekul Q. Ya, molekul Q itu adalah amino acid ya. Molekul amino acid nanti bakal berikatan dengan molekul amino acid lain di sini ya, di gugus karboksil, tepatnya di hidroksilnya, cabang hidroksil. Nanti cabang hidroksil bakal membentuk peptide bond ya. Amino acid, ingat-ingat amino acid, peptide bond. Oke, next. Molekul R is R. Oh, ini R. R itu adalah glukos ya. Ya, di sini cukup jawab glukos aja. Next. One of the products of the hydrolysis of molecule S is, kita lihat di sini. Ya, molekul S itu kan triglyceride. Nah, di sini kalau misalkan mengalami hidrolisis bakal pecah nih. Ikatan ester bondnya bakal pecah, oke? Jadi ini bakal pecah. Karena nanti bakal kemasukan H2O. Nah, kalau pecah berarti kembali ke bentuk semulanya. Ingat, kalau misalkan triglyceride itu terdiri dari ini yang kita sebut sebagai glycerol dan fatty acid. Ada berapa fatty acidnya? Ada 3 ya. Jadi terdiri dari glycerol dan 3 fatty acid. Berarti kalau misalkan mengalami hidrolisis dipecah, molekul S bakal menghasilkan 2 ya. 2 jenis yaitu glycerol dan fatty acid. Nah, di sini cuma ada glycerol doang.
Oke. Terus lanjut. Name one element found in all molecules of Q that would not be found in carbohydrates. Q, Q. Q yang ada di Q tapi nggak akan ada di karbohidrat. Apa kira-kira? Ya, jawabannya yang ini ya. Nitrogen. Lihat kalau nitrogen itu apakah ada di karbohidrat, di glukos? Nggak ada ya. Glukos itu isinya cuma C, H, sama O doang. Ya. Glukos isinya cuma C, H, sama O doang. Sementara di fatty acid dia punya nitrogen gitu. Di nitrogen itu khas cuma dimiliki oleh amino acid. Nitrogen. Oke. Ya, next. Draw a diagram to show the molecules produced when two molecules of R join together during a condensation reaction. Ya, di sini molekul R. Molekul R itu adalah glukos ya. Nah, di sini suruh menggambarkan diagram yang menggambarkan two molecules of R join together in condensation reaction. Yang molekul produced pada saat pembentukan ini adalah, lihat, pertama, R itu kan tadi alpha glukos ya, kita tahu ya. Alpha glukos itu kita punya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap C-nya itu kita kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, di saat terjadi condensation reaction, ya kan, gugus hidroksil dari karbon atom nomor 1 dengan karbon atom nomor 4 ya kan bakal berinteraksi sehingga nanti akan menghasilkan H2O, makanya disebut sebagai condensation atau dehydration reaction. Nah, di sini nanti lihat kan H2O itu require 2 hidrogen dan 1 oksigen. Berarti nanti akan sisa 1 oksigen ya kan? Nah, elektron yang ada di oksigen ini nanti akan digunakan bersama-sama oleh karbon atom nomor 1 dengan karbon atom nomor 4. Sehingga nanti akan membentuk suatu covalent bond yang kita sebut sebagai 1,4 glycosidic bond. Kalau di karbohidrat, nama covalent bondnya adalah 1,4 glycosidic bond. Sehingga kalau misalkan dua glukos menjadi satu akan menghasilkan maltose. Jadi molecules yang diproduce itu adalah maltose. Tapi nanti dalam prosesnya dia bakal menghasilkan H2O dan akan menghasilkan ikatan yang kita sebut sebagai 1,4 glycosidic bond. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Explain how the dipolar nature of water is essential for living organisms. Nah, kita tahu ya kalau misalkan dipole dari water itu akan menyebabkan gaya tarik-menarik antar molekul water itu sendiri. Sehingga nanti akan menyebabkan munculnya sifat cohesion and adhesion. Berarti the dipolar nature of water results in the presence of adhesive and cohesive nature of water, which is essential for plants. Kita tahu ya kalau misalkan adhesion and cohesion itu terpakai pada transpiration ya. Transpiration in plants. Kemudian apalagi? Contohnya adalah the dipolar nature. Jadi selain dari nanti dia akan menciptakan sifat adhesif dan kohesif, dipole itu nanti akan menyebabkan sifat water yang sebagai polar solvent ya. Karena dia punya dipole itu kan karena dia termasuk ke dalam ke dalam molar molekul. Nah,
polar results. Ingat ya. Jadi water itu dia spesial karena dia bisa melarutkan berbagai macam jenis molekul. Banyak ya. Ada range-nya tuh luas dia. Pertama, dia bisa melarutkan sesama polar molekul seperti sugar. Dia bisa melarutkan ionic molekul, misalkan salt ya, NaCl, sodium chloride itu bisa dilarutkan. Terus dia juga bisa melarutkan ion. Terus bahkan dia juga bisa melarutkan beberapa polar non polar molekul, misalkan kayak oksigen. Oksigen itu bisa larut di dalam air. Itu karena sifat dipole atau dipolar dari water sehingga dia bisa melarutkan banyak molekul, banyak jenis molekul. Terus nomor 3, enzymes act as biological catalyst. Amylase is an enzyme present in saliva that catalyzes the hydrolysis of starch into maltose. Describe the structure of starch. Berarti starch itu apa? Starch itu kan dia starch itu adalah polysaccharide that consists of amylose and amylopectin, ya kan? Terus kita deskripsikan tuh, amylose is an unbranched polysaccharide that contain 1.4 glycosidic bond, while amylopectin is a branched polysaccharide that contains 1.4 glycosidic and 1.6 glycosidic bond, gitu ya. Starch is a polysaccharide that consists of two types of two types. Langsung aja. Consists of amylose and amylopectin. Amylose is unbranched polysaccharide that contain that contains 1.4 glycosidic bond, while amylopectin is branched polysaccharide that contain 1.4 and 1.6 glycosidic. Ya, starch. Ketukar. Nah, gitu ya, kurang lebih. Terus explain the meaning of following terms. Katalis itu berarti apa? Katalis itu adalah molecules atau boleh molecules that speed up chemical reaction without being used. Makanya enzim itu disebut sebagai biological catalyst karena dia adalah senyawa biologis yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tanpa terpakai. Nah, terus hydrolysis. Kalau hydrolysis itu adalah
using water to break down bond. Using water to break down chemical bond itu disebut sebagai hydrolysis. Hydrolysis bisa digunakan untuk memecah, nanti ada glycosidic bond, bisa untuk memecah ester bond, dan juga bisa untuk memecah peptide bond. Next, bread contains a high proportion of starch. If bread is chewed for a long period of time, it begins to taste sweet. Suggest why bread tastes sweet after chewing for a long period of time. Jawabannya apa? Tadi ya, udah dijelaskan kalau misalkan di dalam saliva kita itu ada enzim yang disebut sebagai amylase. Amylase ini fungsinya adalah nge-breakdown polisaccharide menjadi disaccharide form yang lebih kecil lagi. Disaccharide itu sudah menunjukkan karakteristik rasa manis. So, kita jawabnya over time, the polysaccharide inside our mouth are broken down by amylase, which results in higher concentration of mono and disaccharide, which has sweet taste. Gitu ya. Oke, gitu pembahasan untuk kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanya lagi, bisa kalian tanyakan lewat Mr. Budi. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.